Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng bergegas ke langit. Dia melewati banyak lapisan awan langsung ke tingkat 18 dan tiba di ruang di atas dunia sungai darah. Nah, kekecil, Luo Feng melihat ke bawah melalui awan yang luas. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Adapun level apa yang Anda capai di masa depan, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Seorang pejuang sejati pada akhirnya akan tetap mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih. Aku masih melatih diriku sendiri, hanya sedikit lebih awal darimu. Su, Luo Feng terbang ke kapal otomat yang muncul di sampingnya dan memerintahkan, lanjutkan menuju reruntuhan Dewa Kuno. Kapal otomat itu tampak seperti meteorit dan dengan cepat melaju di luar angkasa. Adapun nasib ayah dari keluarga Nah, Luo Feng hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Lagi pula, dia punya jalannya sendiri untuk dilalui. Tidak berguna. Sekelompok makhluk tidak berguna. Siong berjubah hitam, yang hampir seperti binatang buas yang berdiri di atas istana, melolong pada sekelompok bawahan yang berlutut di bawahnya. 3 hari penuh? Sudah 3 hari penuh. Ini adalah jawaban yang Anda berikan kepada saya? Tidak ada gunanya sama sekali. Eselon atas kota gundukan burung walet seperti kelinci kecil yang lemah, karena mereka semua gemetar. Bagaimana dia bisa menyalahkan kita? Gambar itu menunjukkan prajurit berbaju besi lengkap dan bertopeng, dan itu adalah tipe yang paling umum. Untuk mencari informasi ada banyak prajurit misterius, namun semuanya palsu. Semua bawahan mengeluh di dalam, namun di hadapan pemimpin kota dunia mereka tidak berani bersuara. Lelucon apa? Apakah kalian semua tahu bahwa ini adalah lelucon besar? Ekspresi Siong berat, dan dia mengamuk, para bajingan dari dunia di sekitar kita akan menganggap kita sebagai lelucon. Dan kalian semua tidak berguna. Kelompok yang berlutut di bawah semuanya gemetar keras, tidak berani melihat ke atas. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Pergi. Siong meraung, pergi dan sebarkan berita tentang karunia pada informasi di sekitar kota gundukan burung walet. Beritahu mereka bahwa si pembunuh memiliki kekuatan puncak tingkat domain, memakai baju besi hitam, dan juga menggunakan pedang dan perisai. Pasang juga gambar senjatanya, sebarkan. Selama ada yang bisa memberikan sedikit informasi, beri mereka hadiah 1 juta mata uang harta karun. Jika mereka dapat memberikan lokasinya, dan itu benar, beri mereka hadiah 100 juta mata uang harta karun, dan segera berikan dia sebuah rumah mewah di dalam kota gundukan burung walet, bersama dengan 8.000 budak dan 8.000 penjaga. Siong berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kelompok itu saling melirik, terkejut dengan jumlah hadiah yang dibagikan. Mereka semua berlutut dan patuh. Kenapa kamu masih di sini? Keluar! Siong melolong, kelompok itu lari ketakutan. Hanya Siong yang tersisa di istana, bersama dengan 4 bawahan yang dibawanya. Tuan, serahkan masalah ini kepada kami. Santai, kata pria parubaya yang sederhana dan jujur. Siong menatapnya, berkata dengan dingin, menjadi lelucon di antara penguasa sektor di sekitar tidak cukup bagiku untuk menjadi sangat marah. Apakah Anda tahu? Kuil abadi sudah bertanya padaku mengapa kedua utusan itu meninggal di wilayahku. Kelompok bajingan tua itu. Ekspresi Siong pucat, mendengus dingin, HMPH, kematian 2 utusan. Masalah kecil ini tidak cukup untuk roh abadi yang tinggi dan perkasa untuk keluar secara pribadi. Oleh karena itu para bajingan tua itu menggunakan kekuatan dan otoritas mereka untuk berteriak-teriak. Ini membuatku sangat marah. Saya benar-benar ingin meninju mereka dan menguranginya menjadi 0. Petik 2. Keempat garis bawah bertukar pandang, menyadari bahwa itu adalah kuil abadi yang memberinya tekanan. Kota gundukan burung walet. Beri jalan, beri jalan. Sekelompok tentara yang mengendarai binatang berteriak, mengejar sejumlah besar orang ke sisi jalan. Ini, tongkat. Pemimpin kelompok tentara itu menunjuk ke dinding besar yang mengilap di sampingnya dan memerintahkan. Segera, para prajurit melompat dari binatang buas mereka dan dengan cepat mulai menempelkan foto dan poster pembunuh misterius mereka ke seluruh dinding. Sangat cepat, hadiah mengejutkan dari gambar yang sangat jelas itu membuat setiap orang yang melihatnya tercengang. Ini dianggap sebagai jalan utama, dengan jumlah lalu lintas yang tinggi. Selama beritanya sedikit bermanfaat, hadiahnya adalah 1 juta mata uang harta karun. 1 juta mata uang harta karun? Berapa harganya? Saya secara pribadi belum pernah melihat mata uang harta karun sebelumnya. 1 mata uang harta karun, itu 1000 mata uang besar, 1 miliar mata uang kecil. Saya hanya mendapatkan 10 mata uang kecil sehari, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mendapatkan jumlah itu? Lihat, 100 juta mata uang harta karun, rumah mewah, 8.000 budak dan penjaga. Kegilaan, kegilaan, 8.000 budak dan penjaga. Untuk mengatur begitu banyak budak dan penjaga di sebuah rumah besar,
bahkan di kota gundukan burung walet, itu akan dianggap kelas atas. Bahkan rumah besar jenderal dan keluarga bulu murni, hanya rumah besar itu yang akan lebih besar dari yang ini. Bounty untuk pembunuh, puncak level domain? Kurasa aku pernah melihat pria ini sebelumnya, mirip dengan tamu di pavilion awan terbang. Kamu pasti sedang bermimpi, pavilion awan terbangmu memiliki 100.000 tamu, dan banyak dari mereka terlihat seperti itu. Kegilaan, karunia besar itu, bahkan prajurit tingkat awan, tingkat alam semesta, tidak bisa tidak terpikat olehnya, apalagi masa normal. Pemimpin dunia kota yang tinggi dan perkasa dengan santai membuang hadiah, menyebabkan seluruh kota gundukan burung walet jatuh ke dalam kegemparan tidak seperti sebelumnya, tingkat investigasi segera melonjak. Ruang angkasa. Sementara kota gundukan burung walet mulai menyebarkan karunia besar di seluruh, Luo Feng berada di kapal otomat menuju reruntuhan dewa kuno. Dia mengeluarkan kristal sungai darah. Ruang latihan. Luo Feng berbaring di sana, menatap kristal merah darah segitiga yang indah. Menuju reruntuhan dewa kuno, masih ada jarak 1,2 triliun km. Dengan kecepatan kapal otomat, masih akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk sampai ke sana. Tidak peduli kapal mana itu, semakin dekat kecepatannya dengan kecepatan cahaya, semakin sulit. Sama seperti ujian, 100 sempurna, semakin dekat ke 100 semakin sulit untuk mendapatkan 1 poin lagi. Demikian pula, semakin dekat sebuah kapal ke kecepatan cahaya, semakin sulit untuk berakselerasi. Saat ada resistensi yang lebih tinggi, maka akan sulit untuk mencapai kecepatan cahaya. Itu mungkin ruang, namun itu masih ruang di dalam wilayah rahasia. Bahkan tidak menyebutkan debu dan pecahan ruang, hanya energi ruang material yang membentuk kabut, di bawah kecepatan yang mengejutkan, bahkan kabut akan membentuk perlawanan. Jika saya dapat melakukan perjalanan alam semesta, melakukan perjalanan melalui dan memperlambat untuk kembali ke alam semesta yang sebenarnya, saya akan mencapainya dengan cepat. Sayang sekali, aku tidak bisa. Kalau begitu, aku akan menyerap kristal sungai darah. Luo Feng menyesuaikan dirinya, setelah itu dia menggunakan telunjuk kanannya untuk menebas telapak tangan kirinya. Sama seperti tebasan pedang, luka itu muncul dan darah segar mengalir keluar. Luo Feng menempatkan kristal sungai darah pada luka, energi tak berbentuk itu segera mengalir ke tubuh Luo Feng, secara bersamaan memicu sel-sel yang awalnya tidak aktif di dalam tubuhnya dengan energi misterius. Garis ukiran sederhana muncul di dada Luo Feng. Gemuruh, membunuh, membunuh. Sama seperti semburan air yang mengalir tanpa henti, tekad kuat yang dipenuhi kegilaan dan niat membunuh itu bertentangan dengan tekad Luo Feng. Hanya dalam hal kekokohan kemauan, banyak penguasa sektor bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng. Bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa tentang pelatihan mental, tidak dapat dibandingkan dengan tekad Luo Feng. Tekad, tidak ada hubungannya dengan pelatihan. Hati seperti cermin, melihat melalui apa yang mungkin tampak menakutkan dan ganas. Selama masa kekacauan, itu sangat stabil dan kokoh. Jantung seperti pisau, menebas penghalang. Serangan tekad yang kuat ini sekitar 2 kali lipat dari yang terakhir kali. Luo Feng curiga, karena ini kristal yang sama, tekad di dalamnya harus sama. Kenapa serangan tekad dari kristal kedua ini 2 kali lipat dari yang pertama? Mungkinkah itu sisa tekad yang tersembunyi di dalam kristal pertama? Sebelum Luo Feng bisa memahaminya, rasa sakit yang luar biasa yang mengguncang jiwanya meresap ke seluruh tubuhnya. Kristal di tangannya mengalir dengan benang energi merah darah, dengan cepat menembus seluruh tubuhnya, dan saat masuk, itu membuat tubuhnya mengalami perubahan ekstrim. Derai Peter, seluruh tubuh Luo Feng membengkak, tulang dan ototnya menjadi lebih tebal. Karena perubahan ini terjadi dalam waktu singkat, orang hanya bisa membayangkan rasa sakit yang luar biasa. Segala macam perubahan yang tak terbayangkan terjadi pada tubuhnya. Betapa menyakitkan, mengapa ini jauh lebih buruk daripada yang pertama kali. Mata Luo Feng dingin. Namun, otot-ototnya berkedut tak terkendali, giginya juga tumbuh tajam dan panjang dan berubah menjadi taring. Rasa sakit ini telah meluas dari tubuhnya ke dalam jiwanya, namun tekad dan kesadaran Luo Feng sangat kuat. Dia dengan paksa menanggung segalanya, dan tidak membiarkan dirinya terpengaruh, setidaknya dia tetap jernih. Dada Luo Feng tiba-tiba terbelah dan darah segar keluar. Pak, kaki morphing tiba-tiba patah. Hua-hua, tiba-tiba, sejumlah besar energi merah darah dengan cepat mengalir ke belakang di dalam tubuhnya, kembali ke kristal merah darah di tangannya. Dalam sekejap, kristal yang hampir sepenuhnya transparan kembali ke warna merah darah aslinya. Sudah berhenti. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng menyadari tubuhnya telah kembali ke bentuk manusianya, satu-satunya perubahan adalah luka di dadanya dan kakinya yang patah. Dengan pikiran, energi murni dari dunia internalnya dengan cepat meregenerasi tubuhnya, dan dengan sangat cepat luka dan tulang yang patah kembali normal, tidak rusak sama sekali.
Luo Feng diam-diam duduk di sofa, mengangkat segelas anggur di satu tangan dan kristal sungai darah di tangan lainnya. Tidak ada perubahan, kristal sungai darah ini tidak berubah sama sekali. Luo Feng mengerutkan kening, dan aku bisa merasakan, tubuhku belum membaik sama sekali. Energi misterius di dalam tubuhku dan pemahamanku tentang hukum asal semuanya masih sama. Penyerapan ini benar-benar gagal. Ya, gagal total. Bagaimana mungkin? Kesadaran dan kemauanku, aku hanya gagal setelah mencapai pulau ke-10 di lautan fantasi. Tubuhku, tubuh manusia, tapi itu normal, pikir Luo Feng. Matanya berbinar, dan dalam benaknya beberapa kata dari buku-buku melintas. Isinya tentang betapa berharga dan langkanya kristal sungai darah itu. Penyerapan sangat sulit. Menyerap satu saja sangat sulit, 2 akan memiliki 10 kali kebutuhan tubuh, menyerap 3 akan memiliki 100 kali persyaratan. Semakin jauh didapat, semakin keras persyaratannya. Petik 2. Mengingat kata-kata ini, Luo Feng menyadari. Benar, tubuh bumi saya dianggap normal. 1 berhasil dan yang kedua gagal. Petik 2. Namun, 10 kali untuk persyaratan pada tubuh? Di sisi tubuh mana persyaratan itu jatuh? Luo Feng mengerutkan kening, kekuatan tubuh, ketangguhan, aktivitas sel. Juga dikatakan bahwa penyembelihan akan membantu penyerapan kristal. Namun, bagian tubuh mana yang membantu penyembelihan? Aura pembunuhan dari reruntuhan dewa kuno. Pepatah menyatakan bahwa pergi ke sana untuk berendam dalam aura pembunuhan akan membantu penyerapan kristal sungai darah. Mereka juga menyatakan bahwa penyembelihan akan membantu penyerapan juga. Juga persyaratan untuk penyerapan sangat keras. Luo Feng mengangguk, akhirnya mengerti. Jelas, pembantaian gila-gilaan dan perendaman dalam aura pembunuhan dari reruntuhan dewa kuno akan menghasilkan efek khusus pada tubuh. Mengangkat bagian tubuh tertentu itu akan memungkinkan seseorang untuk dapat menyerap kristal itu. Pembantaian, tubuh buminya bisa dikatakan telah banyak dibantai, dibandingkan dengan manusia normal. Namun itu tidak terlalu banyak, pembantaian tubuh buminya memang terbatas. Namun dia melakukan pembantaian cukup banyak di jaringan alam semesta virtual. Namun, itu semua disimulasikan dan itu tidak akan mengubah tubuhnya sama sekali. Haha, satu-satunya alasan aku menuju ke reruntuhan dewa kuno adalah untuk menjadi prajurit berdarah dan bahkan berpotensi menjadi prajurit kulit hitam. Namun saya bahkan tidak berharap penyerapan kristal kedua gagal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saat dia menutup matanya, kesadarannya terhubung ke jaringan alam semesta virtual dan memasuki wilayah awal absolut untuk berlatih. Di jalan, keberuntungan saya benar-benar buruk, saya kalah lagi. Yu Chun yang mengutuk sambil berjalan. Kakak laki-laki, sebuah suara terdengar. Yu Chun yang berbalik untuk melihat. Seorang pemuda lapis baja berlari, sangat bersemangat saat dia tersenyum dan berkata, "Aku berkata Siang, mengapa kamu terlihat sangat bahagia? Apakah tuan muda kita nak telah ditemukan?" Tidak, tuan tua telah mencarinya kemana-mana. Namun dia sepertinya telah menghilang, tetapi tidak ada yang tahu kemana. Yu Xiang yang berarmor menggelengkan kepalanya. Kota gundukan burung walet sangat berantakan. Dengan temperamen bodoh tuan muda, siapa tahu, dia mungkin telah mengacaukan orang yang salah dan membuat dirinya terbunuh. Sial, kamu berani mengutuk kematian tuan muda? Yu Chun yang menatap. Yu Xiang memutar matanya, menyeret Yu Chun yang ke samping dan berkomunikasi secara mental. Kakak, apakah kamu melihat hadiah-hadiah di sekitar? Hadiah apa? Saya baru saja keluar dari kasino. Mengapa saya harus melihat karunia? Yu Chun yang menggelengkan kepalanya. Ikutlah bersamaku. Yu Xiang menyeret kakak laki-lakinya. Kemana? Ikuti saja aku. Kedua bersaudara itu dengan cepat tiba di depan poster hadiah di jalan setapak. Daya pikat dari karunia itu terlalu besar. Bahkan sekarang, sejumlah besar orang tergantung untuk melihatnya, banyak yang bergumam dan bermimpi menjadi orang yang memberi informasi atau menemukan si pembunuh, menerima hadiah. 1 juta mata uang harta karun, 100 juta mata uang harta karun. Yu Chun yang menatap dengan mata terbelalak. Perhatikan baik-baik detail hadiah, gambar pembunuh itu, senjata dan baju besi yang dia gunakan. Yu Xiang berkomunikasi di dalam. Yu Chun yang melihat, segera matanya menatap lebar, berbalik untuk melihat kesusahannya, menjawab, Siang, ini adalah pejuang mutlak yang kami temui ketika kami menemani tuan muda ke hutan belantara. Bukankah dia menggunakan perisai ini dan pedang jenis ini? Dan dia langsung membunuh 13 kapak, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. 13 kapak memiliki 3 tingkat awan. Prajurit itu, seharusnya level domain. Benar. Yu Xiang mengangguk, berkomunikasi, kota gundukan burung walet kami jarang melihat prajurit tingkat domain. Perisai dan senjatanya sama, bukankah itu kebetulan? Tuan Feng ini benar-benar kejam. Bahkan utusan dari kuil abadi terbunuh, terlalu kejam. Petik 2. Haruskah? Mata Yu Chun yang berbinar.
apakah kita pergi atau tidak? Yu Xiang menatap kakak laki-lakinya. Ini, Yu Chun yang ragu-ragu. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Yu Xiang berkomunikasi. Jangan menyesalinya, meskipun Tuan Tua memperlakukan kita tidak buruk. Bagaimanapun, bukankah kita memasuki keluarga Na demi uang? Yun Chun yang menggertakkan giginya, baiklah, ayo pergi. Oleh karena itu, keduanya dengan cepat menuju ke rumah pemimpin kota. Rumah pemimpin kota. Xiong duduk di singgasana istana. Menatap ke bawah, ada 3 orang yang membungkuk hormat. Apakah kamu menemukan sesuatu? Suara Xiong serius, namun penuh dengan tekanan tanpa bentuk. Setelah menempelkan hadiah, itu pasti lebih baik. Namun dari 3 yang Anda sebutkan sebelumnya, 2 diantaranya dipastikan salah. Yang terakhir itu, kami tidak dapat memastikannya. Namun, Anda mengatakan ada jaminan sekarang? Petik 2. Pemimpin kota dunia. Seorang wakil jenderal dari tentara dipenuhi dengan kegembiraan, berkata dengan penuh semangat. Kali ini, jaminannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kami telah memperoleh pengakuan 3 orang, mereka semua menyatakan orang yang sama. Di atas istana, Xiong mendongak. Dia dipanggil Feng. Menurut pengakuan ketiga orang itu, belum lama ini, Feng ini berada di hutan binatang buas di luar. Di sana ia bertemu Tuan Muda Nake dari kota gundukan walet kota Nake dan pengawalnya. Sepanjang jalan, mereka diserang oleh 13 kapak, tetapi prajurit misterius itu hanya menyerang dan membentuk 13 gambar. Dengan 13 bilah, dia membunuh mereka semua, dan tampaknya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. 13 kapak? Organisasi apa itu? Xiong mengerutkan kening. Pemimpin kota dunia, mereka adalah organisasi terkemuka di dalam wilayah gundukan burung walet ini. 13 kapak mengacu pada 13 prajurit, 3 diantaranya adalah level awan. Dan 10 diantaranya berada di puncak setinggi langit. Wakil jenderal berkata dengan hormat, adapun kematian 13 kapak, kami sudah memastikan bahwa semuanya dilakukan oleh 1 orang itu. Xiong berdiri dengan keras. Berita ini kejam, secara instan menghasilkan 13 gambar dan membunuh 13, dan 3 diantaranya adalah level cloud. Hukum asal luar angkasa? Mata Xiong berbinar, membenarkan di dalam, benar, utusan rekaman yang dikirim Mo dari prajurit hitam, dia menggunakan hukum luar angkasa, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Senjata? Xiong bertanya. Perisai? Bilah, mirip dengan gambar. Wakil jenderal berkata dengan serius. Sangat bagus. Mata Xiong berbinar, pergi, cari tahu lebih banyak berita tentang Feng ini. Ya. Saat itu dia tidak tahan untuk meninggalkan bisnisnya dan memilih untuk tetap tinggal di kota gundukan burung walet. Karena ingatannya telah dihapus, Nabu menjadi sangat cemas sejak dia menemukan putranya hilang. Dia mengaktifkan semua kekuatan dan sumber dayanya untuk mencari putranya dengan gila-gilaan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak melihat hadiahnya. Ketika dia benar-benar melihatnya, dia terkejut. Dia juga curiga bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Tuan Feng. Karenanya dia segera ingin mengendalikan kelompok penjaga itu. Namun, selain 4 yang berhasil dia kendalikan, yang lain tidak ada. Bawa mereka pergi, bawa mereka semua pergi. Cepat dan lihat, ini daftar nama para penjaga saat itu. Temukan semuanya. Juga cepat dan temukan Tuan Muda keluarga Nake. Sekelompok tentara bergegas ke keluarga Na, membawa Nabu dan Paman Guntur pergi. Seorang wanita cantik berseragam ungu berdiri di luar ruang penyiksaan. Dentang, setelah dibuka, wakil jenderal berjalan keluar. Salam Tuhan. Jenderal itu terkejut ketika dia melihat wanita itu, membungkuk dengan hormat. Wanita cantik di hadapannya ini adalah salah satu dari 4 bawahan hebat yang dibawa oleh pemimpin kota dunia Xiong, seorang prajurit tingkat domain. Interogasi pemimpin keluarga Na, apakah kamu menemukan sesuatu tentang Feng? Wanita itu bertanya. Tidak, dia bilang dia juga tidak tahu. Wakil jenderal menggelengkan kepalanya. Saya telah menginterogasinya dengan hati-hati, namun saya menemukan bahwa pemimpin keluarga Na ini hampir tidak mengenal Feng ini dan baru saja bertemu dengannya beberapa kali. Hubungan mereka tidak dalam, tidak berguna. Wanita cantik itu meraung. Wajah wakil jenderal itu memerah, ingin menjawab tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Keluar, bawa semua anak buahmu dan pergi. Serahkan padaku, kata wanita itu. Ya, wakil jenderal segera membawa semua tentara ke dalam ruang penyiksaan, hanya menyisakan Paman Nabu dan Guntur. Di dalam ruang penyiksaan, Nabu dan Paman Guntur sama-sama pucat, dengan luka di sekujur tubuh, mereka telah mengalami siksaan fisik. Tuan Tua, kami pikir pertemuan Tuan Feng adalah hal yang baik. Siapa sangka kita akan berakhir seperti ini. Ini benar-benar, Paman Guntur menghela nafas. Di sampingnya Nabu juga menghela nafas. Lei Dong, kali ini keluarga Na kami telah melibatkanmu. Tuan Tua, Paman Guntur baru saja akan berbicara.
Wanita berpakaian ungu itu masuk. Dengan hanya berjalan di sana, hal itu menyebabkan baik Paman Guntur maupun Nabu kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Saat tatapan mereka jatuh ke tubuhnya, mereka perlahan-lahan menjadi linglung. Kelompok idiot itu menggunakan penyiksaan saat menginterogasi idiot. Ekspresi wanita ungu menjadi berat, memulai pertanyaannya. Anda berbicara dulu, ceritakan keseluruhan cerita pertemuan itu, dan ceritakan dengan jelas kepada saya. Juga beritahu saya beberapa dugaan Anda. Ceritakan semuanya kepada saya. Petik 2. Paman Guntur menceritakan keseluruhan cerita. Nabu juga berbicara. Keduanya, di bawah kendali teknik jiwa, keduanya menebak bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Feng. Pertanyaan ini juga membuat ekspresi wanita berpakaian ungu jelek. Rasa dingin menembus tulang, Siong berambut panjang buram berdiri di jalan setapak. Menguasai, wanita berambut ungu itu berjalan mendekat dan membungkuk hormat. Dari jejakmu, hasil interogasi pasti tidak terlalu bagus. Siong melihat ke kejauhan, punggungnya menghadap wanita itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ya, saya menggunakan teknik jiwa dan memastikan bahwa keduanya tidak berbohong. Keluarga Na mereka memang telah bertemu dengan Feng ini. Namun, Feng ini sepertinya menyukai Tuan Muda Nake. Petik 2. Nake, di mana dia? Siong bertanya dengan acuh tak acuh. Nake telah menghilang. Wanita berambut ungu berkata dengan lembut. Dan dia menghilang pada malam kematian para utusan. Selain itu, kami tidak dapat menemukan informasi lain tentang Feng ini. Juga, hilangnya Nake, bahkan ayahnya pun tidak tahu. Karenanya dia dengan cemas mencari putranya, bahkan tidak memperhatikan hadiahnya. Semua ini diungkapkan oleh beberapa pengawalnya. Petik 2. Hilangnya Nake terlalu kebetulan. Saya dapat menjamin bahwa itu ada hubungannya dengan si pembunuh. Petik 2. Saat ini ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa Nake mengetahui informasi rinci tentang Feng. Pembunuhnya khawatir identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, dia membunuhnya untuk membungkamnya. Kemungkinan kedua adalah Luo Feng tahu itu akan merepotkan setelah membunuh utusan, dan masalah itu akan menimpa keluarga Na. Karena dia menyukai Nake, dia membawanya pergi. Wanita berambut ungu itu berkata dengan hormat. Bagaimana dengan Feng? Suara Siong dipenuhi dengan rasa marah. Saya tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang dia. Aku hanya ingin tahu, di mana pembunuh ini. Aku ingin menangkapnya. Tidak tahu, saya tidak dapat menemukan apapun. Wanita berambut ungu itu menggelengkan kepalanya. Gemuruh, Siong melambaikan tinjunya dengan marah. Itu mengenai pilar di samping, segera energi ledakan gila meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak dari pilar. Itu kemudian menyebar dan menyebabkan sejumlah besar konstruksi menjadi debu. Banyak pelayan, tentara, dan penjaga segera menjadi berantakan, yang beruntung hanya memiliki anggota tubuh yang patah. Dalam sekejap, beberapa KM di sekitar rumah pemimpin kota menjadi sia-sia, ada tangisan kesakitan dan gemuruh. Bajingan, Siong dengan kasar berbalik. Ekspresinya berjuang, aura ledakannya menyebabkan langit dan daratan bergetar. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan keluarga Na? Wanita berpakaian ungu itu bertanya dengan hormat. Aura pembunuhan keluarga Na, Siong sangat menakutkan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, membunuh mereka tidak akan ada gunanya bagi kita. Dan juga, kita bisa menggunakan ayah Nake sebagai umpan. Tuan, maksudmu? Mata wanita berpakaian ungu itu berbinar. Ayah Nake, jangan bunuh dia. Bunuh yang lainnya. Siong berkata dengan acuh tak acuh, jaga ayah di bawah kendali kita. Siapa tahu, Nake dan si pembunuh Feng bisa kembali. Ya, wanita berpakaian ungu itu menurut dan pergi. Tatapan Siong menyapu ke depan pada beberapa KM reruntuhan di depannya, dari mana dia bisa mendengar jeritan kesakitan. Namun, dia tanpa ekspresi. Dia memang kehilangan muka kali ini, karena dia telah kehilangan dua murid dan utusan khusus, dan di atas itu, ini ada di wilayahnya. HMPH, wajah Siong pucat pasi. Feng, jika Anda begitu kuat, Anda tidak bisa bersembunyi selamanya. Saat Anda muncul di lokasi manapun di dalam benua Sungai Darah, selama saya mengetahuinya, saya akan membuat Anda memahami konsekuensi dari membunuh murid-murid saya, Siong. Di ruang di atas benua Sungai Darah, kapal otomat terbang dengan kecepatan yang mengejutkan menuju reruntuhan Dewa Kuno. Sepanjang jalan, selama 2 bulan terakhir ini, Luo Feng berada di wilayah awal yang mutlak mendengarkan kelas dengan mayat hidup atau mempelajari tablet kekacauan primal 9 alam semesta, darah mengambang, dan coretan ruang waktu. Entah itu atau dia akan kembali ke Pulau Black Dragon Mountain untuk mengunjungi istri dan keluarganya. Hari-harinya memuaskan dan tanpa beban. Tuan, kita sudah sampai di tujuan. Di dalam ruang pelatihan kapal, suara robot terdengar. Haha, akhirnya kita sampai. Luo Feng yang sedang duduk bersila seperti patung membuka matanya dengan ganas. Tersenyum, dia menjadi kabur saat dia bergegas keluar. Reruntuhan Dewa Kuno?
Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Jika saya tidak memasuki reruntuhan dewa kuno, kapan saya bisa menyerap kristal kedua? Luo Feng mengenakan baju besi putih perak dan sepatu bot, dan terbang keluar dari pintu kabin. Dia mengubah armornya terutama sebagai tindakan pencegahan. Setelah seluruh insiden di kota gundukan burung walet, seorang prajurit lapis baja hitam mungkin diperhatikan oleh orang-orang yang waspada. Tentu saja, reruntuhan dewa kuno sangat jauh dari kota gundukan burung walet, dan karena itu adalah gurun, dia tidak perlu terlalu khawatir. So, Luo Feng terbang melalui lapisan awan dari luar angkasa dan memasuki benua sungai darah sekali lagi. Istana Erosi Langit, istana besar yang mengambang di angkasa dibuat khusus untuk mengamati aktivitas di benua sungai darah. Di ruang aula samping tingkat 1, ada layar besar. Di layar itu, orang bisa melihat adegan Luo Feng memasuki benua sungai darah. Haha, yang mulia Luo Feng, dia juga menuju reruntuhan dewa kuno. Sangat berani. 10 penguasa sektor yang bertugas mengawasi benua sungai darah sedang mengobrol dan tertawa. Semuanya, seriuslah. Begitu yang mulia Luo Feng bertemu dengan musuh manapun dan duduk di kapal otomatnya dan melarikan diri ke lapisan awan, jika ada penduduk asli yang berani mengejarnya, kita harus membunuh mereka dalam sekejap. Dipahami. Tentu kami tahu ini. Namun, reruntuhan dewa kuno adalah tempat paling penting dan juga paling berbahaya di benua sungai darah. Saat itu, banyak dari kematian kami dari perusahaan alam semesta virtual dikatakan telah meninggal di sana. Juga, tempat itu sangat aneh. Tempat yang dituju oleh Yang Mulia Luo Feng sangat berbahaya. Misi tingkat berbahaya yang dia pilih memaksanya untuk pergi ke sana. Petik 2. Jalan seseorang dipilih oleh dirinya sendiri. Perusahaan alam semesta virtual kami tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun yang tidak ingin mereka lakukan. Namun, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, karena dia dipilih untuk memasuki reruntuhan dewa kuno, kita harus mengawasinya. Kekayaan dan kehormatan datang dengan unsur bahaya. Meskipun berbahaya, jika dia membuat kemajuan di dalam reruntuhan dewa kuno, itu tidak akan menjadi jumlah yang kecil. Tidak hanya reruntuhan dewa kuno yang misterius, tetapi kristal sungai darah juga sangat misterius. Kelompok penguasa sektor sedang mengobrol, dan seluruh ruang di atas lapisan awan benua sungai darah berada di bawah pengawasan mereka. Awan tebal dan menutupi tanah, hampir seperti negeri dongeng. Mengenakan baju besi dan sepatu bot perak, dia turun menembus awan. Ekspresi Luo Feng berubah. Seharusnya itu adalah lapisan awan ke-15 di bawah, mengapa mereka menjadi awan merah darah? Awan tak berujung di bawah benar-benar berwarna merah darah, seperti aliran lautan darah yang tak berujung. Aura pembunuhan tak berbentuk yang menakutkan di sini, membuat jantung seseorang berdebar. Dia tidak peduli, saat dia bergegas ke bawah ke lapisan awan merah darah itu, dia segera merasakan energi khusus memengaruhinya. Dia tiba-tiba merasa gelisah. Hatinya kacau, hampir seperti dia ingin membantai. Itu benar-benar mengisi seseorang dengan pikiran pembantaian. Namun, dibandingkan dengan haus darah alami binatang bertanduk emas, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Hati Luo Feng kokoh dan tak tergoyahkan. Dia melanjutkan ke bawah, bergegas melewati lapisan demi lapisan awan merah darah, akhirnya mencapai tingkat 1. Dia melakukan survei di bawah ini. Pegunungan tak berujung, gurun, rawa, dan lingkungan lainnya bisa dilihat. Namun tanah itu sendiri aneh. Adapun pegunungan, hampir seolah-olah seluruh lapisannya terpotong atau terpotong. Namun, tanah terlantar memiliki lubang besar di mana-mana, dan setiap lubang berdiameter beberapa ratus km. Satu lubang besar demi satu. Itu hampir seolah-olah itu adalah jejak kaki binatang yang sangat besar. Yang paling penting adalah, daerah di bawah dipenuhi kabut merah tebal, dan karena kabut itu, sulit untuk melihat jauh dengan jelas. Reruntuhan dewa kuno. Melihat lingkungan yang berantakan ini, itu memang reruntuhan. Luo Feng dengan cepat melihat sekeliling. Reruntuhan dewa kuno memiliki diameter 1 triliun km. Ini adalah tempat yang dipenuhi bandit dan gelandangan. Bumi di reruntuhan yang luas ini akan seperti setetes air di Sungai Kuning. Di tanah yang mengilap, ada beberapa tulang putih. Luo Feng turun dari langit. Saat sepatu bot peraknya mendarat di bilah yang rusak, dia mengerutkan kening. Ini adalah aura pembunuhan? Luo Feng merasakan energi tak berbentuk terus-menerus menyerang pikiran dan hatinya. Bersamaan dengan itu, energi lain meresap melalui kulitnya, seperti untuk energi aneh ini, baik energi genetik maupun energi rohnya tidak dapat menghentikannya. Itu akan meresap ke dalam dan kemudian keluar dari tubuhnya lagi. Hampir seolah-olah tubuhnya adalah udara, ia melewatinya. Dan selama proses ini, tubuhnya mengalami beberapa perubahan khusus. Membunuh aura. Tidak benar, aura pembunuhan alam semesta murni pada tingkat mental. Kebrutalan dan pembantaian seseorang akan menyebabkan tatapannya dipenuhi dengan aura pembunuhan.
Namun, aura pembunuh ini tidak hanya pada tingkat mental, bahkan mempengaruhi tubuh fisik. Luo Feng sangat yakin, tubuhnya mulai berubah secara bertahap, perubahan yang bahkan dia tidak tahu. Ini juga mengapa penduduk asli benua Sungai Darah berpikir bahwa berendam dalam aura pembunuhan akan membuat penyerapan kristal lebih mudah. Setidaknya aku bisa memastikan, perubahan ini memiliki manfaat. Jika tidak, misi tingkat berbahaya yang diberikan perusahaan alam semesta virtual kepada kami, tidak akan memberikan hadiah 100.000 poin untuk menjadi pejuang darah misi kedua. Perusahaan jelas berharap aku menjadi pejuang darah. Luo Feng yakin bahwa perubahan itu bermanfaat. Luo Feng melangkah maju dan jaraknya sudah 10 km. Di reruntuhan dewa kuno yang luas ini, Luo Feng mulai bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, saat dia merasakan perubahan yang dilakukan reruntuhan pada tubuhnya. Aura pembunuhan lebih tebal di sini, dan di sini lebih lemah. Aura pembunuhan yang lebih tebal tampaknya memiliki efek yang lebih kuat pada mental seseorang. Pada saat yang sama, perbaikan pada tubuh juga lebih cepat. Luo Feng telah menemukan bahwa aura pembunuhan meningkatkan properti khusus di dalam sel seseorang. Semakin lemah aura pembunuhan, semakin lemah efeknya pada mentalitasku, perubahan tubuh juga lebih lambat. Aku perlu menghemat waktu, makanya aku harus mencari tempat dengan aura yang lebih tebal. Luo Feng dengan cepat bangkit dan terbang ke langit mencari-cari. Mendeteksi tingkat aura itu mudah, dia bisa dengan mudah melihat daerah mana yang memiliki kabut merah tebal atau kabut yang lebih encer. Sebagian besar wilayah hanya berisi kabut yang lebih ringan, dan beberapa memiliki kabut merah yang lebih tebal. Luo Feng mencari baik setengah jam dalam pegunungan kuno yang sangat besar. Di sana, mata Luo Feng berbinar. Di dalam hutan yang jauh di pegunungan, aura pembunuhan merah jelas jauh lebih tebal. Luo Feng dengan hati-hati terbang, menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitar. Buku-buku itu menyebutkan bahwa ada banyak prajurit yang memasuki reruntuhan dewa kuno, namun dia belum pernah melihatnya sejauh ini. Dia berpikir bahwa semua orang akan memiliki pemikiran yang sama untuk memasuki tempat di mana aura pembunuhan lebih tebal, sehingga mereka dapat meningkat lebih cepat. Bukan siapa-siapa, Luo Feng memasuki wilayah aura yang lebih tebal. Wah, perasaan ini terasa enak. Luo Feng merasa seolah-olah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya merembes ke setiap selnya. Saat aura tebal melayang melewati tubuhnya, dia merasakan perubahan yang sangat jelas. Karena sangat jelas, maka dia merasa sangat jelas. Di kedalaman selnya, dapat dikatakan bahwa perubahan sedang terjadi pada inti sel dan tubuhnya sendiri. Hampir seperti ulat dalam kepompong menjadi kupu-kupu. Niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir ke dalam jiwa Luo Feng, dan karena perubahan di tubuhnya, itu menyebabkan sejumlah besar pikiran pembantaian menyerang bagian terdalam dari tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, itu akan menyatu dengan jiwanya sendiri, mereka yang memiliki kemauan yang lebih lemah akan menjadi gila. Bahkan mereka yang memiliki tekad kuat akan menjadi kecanduan membunuh orang lain. Aura dan kemauan membunuh yang mengejutkan. Luo Feng berdiri di samping pohon yang lebat, dengan sabar berdiri. Aura pembunuhan tak berujung itu terus menyerang kesadarannya. Itu bahkan lebih kuat dari kristal Sungai Darah pertama. Jelas bahwa area aura pembunuhan yang lebih tebal adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa tahan. Kakak pertama dan kedua telah mengatakan sebelumnya, tempat manapun dengan keinginan yang kuat adalah tempat yang baik untuk melatih kekuatan mental dan hati seseorang. Aura pembunuh ini akan membantu melatih hatiku lebih jauh. Luo Feng duduk bersila di bawah pohon. Sosok hantu melintas di kejauhan, setelah itu mencapai tepat sebelum Luo Feng. Kilatan pedang yang mencolok menusuk tepat di kepala Luo Feng. Lebih dari 100 gambar Luo Feng muncul di sekitar. Gemuruh. Pohon tebal di belakang Luo Feng segera meledak menjadi serpihan dan potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Dalam sekejap, pohon-pohon kuno di sekitarnya tumbang atau patah di bagian-bagian tertentu, ledakan besar bisa terdengar. Kamu benar-benar berani menyergapku, kamu pasti mencari kematian. Mata Luo Feng mengamuk. Dengan lolongan, pisau bayangan darah muncul di tangannya dan dia segera menusuk siluet hantu yang muncul di hadapannya.